Sepekan memasuki tahun ajaran baru, larangan membawa HP ke lingkungan belajar mengajar mulai diberlakukan khususnya di Jawa Barat. Disebut agar para siswa fokus saat belajar, namun faktanya, apakah ini berdampak positif atau malah menyulitkan? Kebijakan baru diterapkan Pemprov Jabar memberlakukan larangan membawa handphone khusus para siswa SD dan SMP saat belajar mengajar di sekolah. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Menilai penggunaan ponsel oleh siswa kerap kali menimbulkan distraksi dalam kegiatan belajar. Tertuang dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat, tak cuma larangan bawa HP, termasuk juga larangan membawa motor dan mengoptimalkan angkutan umum. Selaras dengan kebijakan, wilayah Bekasi mendukung karena bertujuan meningkatkan fokus belajar, interaksi sosial, dan membatasi akses siswa pada konten yang tidak sesuai. Upayanya kita hari ini adalah melakukan pencegahan mulai dari hulu dan ke hilir. Langkah yang pertama tentu kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan terkait dengan anak-anak, bagaimana mengurangi terkait dengan pengaruh HP. Saya sampaikan untuk tahun ajaran yang baru, ya nanti mulai pertengahan Juli sudah tidak ada lagi anak SD dan SMP membawa HP ke sekolahnya. Sepekan pembelajaran, lalu apakah larangan membawa HP tak mengganggu atau malah menyulitkan siswa untuk berkomunikasi? Saya sangat setuju, karena dengan kita tidak membawa HP, jadi saat kita di sekolah itu kita bisa quality time mungkin bersama teman saat istirahat, atau kita bisa belajar seperti tadi yang kata teman saya bilang, mungkin ke perpustakaan untuk mengisi waktu istirahat. Selama HP anak-anak ini pulangnya dikembalikan kembali, menurut saya tidak sih, Kak. Nah, jadi sama kita belajar, kita bisa sambil interaksi, bisa pas istirahat kita bisa ini. Jadi kita nggak bosan-bosan banget di sekolah gitu, nggak cuma megang-megang HP aja. Karena kan ya memang anak-anak sekarang butuhnya instan juga. Jadi kalau mau belajar harus cari buku dulu, jadi nggak ngeliat HP, Kak. Saya gitu, ada tugas di sekolah, saya harus cari buku ke perpustakaan. Nah, buat saya jadi lebih mandiri, jadi nggak instan langsung nyari dari HP. Mendukung larangan, namun pihak sekolah juga mengingatkan, penggunaan handphone bisa juga dimanfaatkan sebagai sumber belajar para siswa. Perlu dipahami bahwa sebetulnya HP itu bisa dijadikan sumber belajar. Ya, bisa biasanya searching nyari apa istilah-istilah di Google gitu ya biasanya. Cuma ya itu ditakutkan kalau HP itu disalahgunakan. Misalnya pas pelajaran berlangsung nanti anak-anak dengan main HP, dengan asiknya main HP. Dengan begitu kan mata pelajarannya tidak terfokus. Tapi kalau misalnya untuk misalnya pulang atau misalnya orang tua komunikasi dengan anak, nanti bisa melalui di grup WA sama orang tua sama sekolah ada. Literasi digital merupakan keterampilan penting yang perlu dipelajari sejak dini. Namun hal ini harus diimbangi dengan pengawasan dan pembiasaan agar anak tidak tumbuh terlalu bergantung pada gawai. Tiffany Aisyah, Ari Ridwan melaporkan.